tafsirnya masuk di juz 30 surat Az-Zalzalah. Tahu nggak artinya surat Az-Zalzalah? Az-Zalzalah itu adalah tentang guncangan ya, guncangan yang ada di permukaan dunia atau gempa ya. Kan fenomena terakhir yang terjadi di Indonesia saat ini adalah gempa yang terjadi di Cianjur. Gempanya cukup dahsyat ya. Sebenarnya surat Az-Zalzalah ini tentang Allah bercerita tentang kondisi pada hari kiamat. Dan gempa-gempa yang kecil itu adalah sebetulnya tanda datangnya kiamat. Ya itu kan kemarin di Cianjur itu gempa ada berapa jumlahnya? Walaupun yang kecil-kecil ya sesudahnya itu pasca itu. Nah, itu adalah salah satu pertanda hari kiamat ya. Gempa yang sering ya terjadi di mana gitu kan. Dan kemarin tuh kan mungkin kalian pernah nonton nggak dari BMKG memperkirakan nanti ada gempa yang lebih besar lagi ya. Perkirakan itu kemungkinan daerah DKI dan sekitarnya. Kita ngebayang gedung-gedung yang segitu gedenya gimana gitu. Nah itu di Cianjur itu gempanya hanya 5,6 itu, tapi karena dia nggak terlalu dalam jadinya akhirnya efeknya begitu besar karena di permukaan ya begitu ini. Nah Umi sendiri ngerasain dulu kan tinggal di Cipanas ya, daerah jauh dari Cianjur. Kalau ke Cianjur itu kayak dari sini kemana ya, Pasar Minggu. Kalau ke Cianjur itu Cipanas nggak jauh dari Istana Presiden gitu ya. Itu waktu masih kecil daerah itu tuh memang wilayah gempa ya. Tapi ngerasain waktu masih kecil itu usia belum sekolah sih ya. Jadi pas malam-malam pas lagi mau tidur gitu ya, tiba-tiba kalau orang Sunda kan ayah gitu ya, apa sih artinya ayah gitu. Terus tahu-tahu saya digendong sama bapak, terus ada digendong sama mama keluar rumah. Jadi tanah tuh begini. Dulu kan zaman dulu belum ada banyak pelan gitu ya, jadi begini. Ngeliat kan Masya Allah gitu. Jadi benar-benar goncangan dahsyat. Tapi karena di tahun 70-an itu kan rumah-rumah itu masih, kalau masih di daerah pedesaan itu rumahnya terbuat dari kayu ya. Kalau rumah orang tua Umi itu dari bukan bilik sih, kayu ya. Kalau di daerah Cipanas itu kayu-kayu yang dia modelnya, pernah lihat rumah kayu nggak? Nah, pokoknya dari kayu itu kayak yang kuat ya. Sampai sekarang pun masih berdiri tegak itu rumah itu. Dan itu alhamdulillah kerusakannya nggak ini ya. Mungkin kalau model bangunan kayak gini itu udah nggak tahu deh ya kayak gimana ya. Udah itu jadi nggak terjadi kerusakan yang permanen. Mungkin penyok miring-miring gitu ya, dibetulin lagi gampang. Ternyata lebih tahan gempa justru rumah-rumah yang tradisional ya. Lebih tahan gempa. Karena itu pengalaman itu besar banget itu gempa. Nah, kita kembali lagi gempa Cianjur. Kenapa sih bisa terjadi gempa? Ternyata suatu bencana ketika Allah turunkan itu bisa jadi pertama adalah azab, karena di situ ada sekelompok orang-orang yang berbuat dosa, walaupun ada orang-orang beriman juga ya. Pada wilayah itu tuh orang benar-benar yang bermaksiat semua, tapi mungkin kemaksiatan itu udah cukup meresahkan ya. Nah itu pertama azab, kedua adalah teguran ya. Bisa jadi itu adalah ujian. Nah tapi kalau kita berkaca di gempa yang terjadi di Cianjur, kalian baca nggak di medsos? Di wilayah Cianjur itu memang Cianjur dan sekitarnya, Cipanas itu tuh wilayah yang maksiat ya, karena banyak villa-villa. Dan itu yang fenomena terakhir sebelum terjadinya gempa itu banyak kaum LGBT, terutama yang cowok sama cowok ya, cowok sama cowok itu paling banyak. Kalau yang homo ya, yang cowok sama cowok, yang gay ya. Nah kalau yang lesbi sih mungkin nggak terlalu banyak, tapi ini yang gay itu banyak banget. Dan itu usia sekolah gitu ya di Cianjur, Masya Allah. Dan apa sih belum kemaksiatan yang lain. Ini pernah cerita kan ya bagaimana di tahun berapa ya sesudah kemerdekaan ya di wilayah Jawa Timur, nggak jauh dari Bromo, desa yang bernama Desa Legetan ya. Ini berceritakan Desa Legetan itu ada suatu desa, itu satu desa satu aja, tapi itu udah ada tetangganya, di tetangga desa-desa. Kalau pedesaan di daerah itu kan dari satu dukuh atau satu desa ke desa yang lain tuh kita melewati bukit atau apa gitu ya. Jadi ntar ada lagi gitu ya, kayak di wilayah-wilayah di perbatasan dengan Jawa Tengah juga gitu, kayak Majalengka itu kan jadi satu desa di sini. Ntar kalau mau ke desa lain lagi itu lewatin sawah, lewatin ini gitu. Jadi enggak, kalau kayak di Jakarta gini kan ya udah nyatu aja gitu ya, nggak ada pemisahnya, paling jalan raya atau apa
apa gitu. Kalau di perkampungan seperti itu. Nah, desa Legetan itu, jadi wilayah itu tuh Masya Allah ya, sama Allah itu sampai diajab sedemikian rupa karena itu suka bermaksiat gitu. Bahkan bermaksiatnya tuh udah keterlaluan ya, bahkan ada anak sama ibu, alhamdulillah, sama seperti itu gitu. Itu kan aduh gitu ya, gimana gitu ya, itu udah parah banget ya. Mereka kalau udah habis panen, mereka biasa mendatangkan, kalau zaman sekarang mungkin apa ya, dangdut gitu ya, dangdut yang seksi-seksi. Kalau zaman dulu tuh apa sih disebutnya tuh, biduan, apa namanya, biduan. Iya, bukan biduan. Kalau zaman dulu tuh kan ada kayak kesenian, kayak tari-tari apa sih namanya kalau di daerah Jawa itu yang mereka seksi. Nah, si penarinya itu plus-plus, penari plus-plus bisa dipakai buat ya kayak gitulah, bermaksiat gitu. Nah itu Masya Allah gitu. Dan itu di malam itu padahal hujan besar ya, lagi hujan besar, itu lagi hujan buduk petir, mungkin emang Allah udah siap-siap ngazab ya, tapi mereka itu masih terlena gitu, masih sempet-sempetnya mereka itu berpesta pora gitu di desa itu. Dan dari desa-desa yang lainnya biasanya yang memang suka dengan hal-hal kemaksiatan pada datang biasanya ke situ, karena di situ memang terkenal gitu. Dan wilayahnya juga subur gitu, anehnya dibandingkan di desa-desa tetangganya. Itu hasil panen apa itu benar-benar memang Allah istijran, tau nggak istijran? Jadi mereka bermaksiat tapi sama Allah dikasih terus sengaja gitu. Mereka semakin bersyukur, mereka maksudnya tobat enggak gitu, atau mereka malah makin lalai gitu. Akhirnya ya mereka nggak udah larut, yang mabuk ya, yang bermaksiat. Dan pada malam itu tetangga desanya juga nggak tahu, cuman mereka pada malam itu mereka katanya dengar suara yang lebih besar dari bom gitu ya. Tapi mereka bingung, itu mungkin geledek kali, petir saking gedenya gitu. Nah tapi pas mereka besoknya pagi-pagi bangun, kan biasanya kalau orang desa tuh habis subuh udah ke sawah ya, entah mau berkebun, menyangkul, ngapain gitu. Nah mereka kaget pas melewati tetangga desanya, perkampungan sebelah mana nih Desa Legetan, kok udah tertimbun sama atapnya gunung si Amun-Amun gitu. Dan si gunung yang ada jauh di sana itu udah kepotong kayak nasi tumpeng, potong atasnya dipindahin gitu. Dan anehnya itu kan di bawah itu ada pedesaan, ada beberapa duku itu. Kalau dia longsor kan jatuhnya di sini dong gitu. Kenapa jatuhnya di sebelah sini gitu? Itu kan sesuatu yang aneh. Nah itu memang Allah kalau ingin ngasih azab ya seperti itu. Jadi benar-benar ya di sini nih desanya misalkan di sini nih ditutup, tiba-tiba dari atas tuh gunung ini langsung ditutup. Tahu-tahu tinggal si puncak gunung itu pindah ke sini gitu. Jadi benar-benar udah nggak kelihatan bangunannya, rumahnya benar-benar ketimbun tanah gitu. Masya Allah itu ya. Jadi maksudnya itu sesuatu hikmah ya buat kita ya. Jadi memang itu kenyataan. Kita jangan cerita di masa Rasulullah, kaum Ad, kaum Samud, zaman sekarang loh gitu. Itu sesudah kemerdekaan tahun 60-an ya, sekitar tahun 60-an sebelum mulai lahir lah gitu ya. Itu Masya Allah gitu ya. Jadi memang Allah tuh kalau udah muak mungkin ya dengan kemaksiatan yang diperbuat oleh mereka yang nggak tahu malu, nggak punya rasa, ya, akhirnya Allah ajab sedemikian rupa. Nah, ini yang menjadi di Cianjur juga fenomena terakhir itu ya. Kalau kita lihat dari sebelumnya seperti itu ya, mungkin itu bagi kita ada sesuatu hal yang wajar ya, nggak sesuatu hal yang lumrah gitu. Pantesan gitu ya, orang mereka sebelumnya ini banget gitu dengan kemaksiatan. Nah kembali lagi ya di surat Az-Zalzalah ini, jadi gempa itu memang sesuatu yang nanti umum terjadi gitu menjelang hari kiamat. Itu akan seperti ini nih, udah akan terbiasa. Nah, termasuk perkiraan dari BMKG, mereka nggak bisa meramal, bukan ramalan cuaca, sekarang perkiraan ya, berdasarkan mungkin mereka juga kan bukan mengada-ngada ya, mereka berdasarkan ilmu pengetahuan. Mereka kan belajar tentang geologi, tentang ininya ya, bagaimana bawah tanah itu ternyata ada retakan, ada patahan ya kan, dia bergelombang-gelombang ya. Kalau satu retak begini ibaratnya ada yang patah kan, yang atas otomatis akan brek gitu. Ketika atas yang brek itu, nah itulah yang
tenggelam gitu ya. Jadi yang karena di bawahnya runtuh atau ini, jadi dia ini pun bergelombang itu yang membuat gempa. Nah, nanti kalian bisa lihat mungkin di YouTube simulasi gempa bagaimana sih bawahan bumi itu hingga terjadinya gempa. Itu kan sebenarnya suatu ilmu pengetahuan ya. Tapi ya kalau kita ini kan memang kalau Allah berkehendak kami itu patah, tapi kalau Allah nggak berkehendak ya nggak akan terjadi gitu. Tapi mereka udah memperkirakan itu ada, karena ada pergeseran tadi, kemungkinan nanti di 2000 sekian katanya, juga itu akan bukan daerah Cianjur lagi tapi Jakarta dengan lebih besar lagi gitu ya. Kalau di Cianjur cuma 5,6, Jakarta itu perkiraannya 7 sampai 8. Apa itu banyak kok, banyak kita bayangkan. Kalau Cianjur masih wilayahnya, maksudnya kalau pedesaan kan orang misalkan pas gempa nyari lapangan atau nyari kebun gampang, ya kan? Kan kalau gempa itu simulasi penyelamatan gempa itu jauhi gedung atau area-area bangunan kan. Kalau begitu ada gempa itu kita harus lari keluar dari, karena kalau gempanya semakin besar maka yang ada di dalam gedung itu, kalau misalkan gedung itu runtuh, yang bawah itu misalkan kita di bawah ya habis ya istilahnya. Bayangkan beban bangunan itu siapa sih, berat kan gitu. Iya, kalau kita misalkan ada kayu-kayu terus yang ngangkat siapa, kapan, kok semuanya terkena dampak gempa, yang ada selamatkan diri sendiri atau keluarga ya kan. Kalau semuanya kena gempa gitu, kena bencana seperti itu kan pasti menyelamatkan masing-masing. Nah, kalau Cianjur mungkin wilayah Cianjur ini diuntungkan ketika mulai jadi getaran, karena mereka masih area terbukanya banyak ya, dalam artian kebun ya, sawah, ladang gitu. Jadi mereka ketika gempa itu kan lari, kayak Umi dulu waktu masih kecil ngerasain gitu, ayo berdiri dulu, gojang-gojang langsung keluar kan. Nah ini yang di gedung tinggi gimana? Mau pakai lift nggak bisa, dimatiin gitu. Ya, Umi pernah tuh waktu tahun yang lalu ya, kalau nggak salah, itu gempa di mana sih? Oh yang di Serang itu ya, yang ada tsunami kecil ya. Nah itu kalau nggak salah itu Umi lagi ngajar tuh di OJK, di gedung OJK lantai kayaknya hampir belasan deh. Itu jadi Umi pas lagi ngajar gini nih, karyawan OJK buat mereka pada kabur kan, udah getaran di rumah udah kabur, Umi tinggal saja ayo cepat ya Allah, bismillah lah gitu. Kalau memang ini ya kita pada saat itu bukan saat bermaksiat gitu ya, kita sih udah ini aja. Nah itu lift udah ditutup, udah nggak bisa kita pakai lift. Akhirnya apa? Dari lantai, bayangin dari lantai 8 pas 9 ke apa 11 gitu, itu turun sampai ke bawah tuh kaki pegel, masya Allah. Bayangin aja kita dari lantai bawah sampai misalkan naik lagi ke atas itu kan ini bayangin gitu, dari lantai sekian harus turun. Nah itu wilayah Jakarta ya. Jadi Jakarta itu masya Allah kalau gempa nggak kebayang korbannya seberapa banyak, belum yang mereka tinggal di, namanya kan ke Jakarta itu tingkat ya, apalagi wilayah-wilayah banjir, pasti mereka harus punya lantai 2 ya nggak? Ya kan, untuk kalau pas banjir mereka bisa berfungsi dan sebagainya. Nah itu sementara wilayah lapangan terbuka atau wilayah area terbuka itu sangat-sangat ini, apalagi wilayah perkampungan padat, susah kan, kebakaran aja tuh paling susah sebenarnya wilayah perkampungan padat itu ya, padat penduduk itu. Apalagi kalau gempa udah udah susah gitu untuk melarikan diri itu, kalau udah langsung besar masya Allah ya bisa. Jadi mungkin kenapa di Cianjur itu korbannya itu hanya ratusan ya, sampai ribuan. Pertama kan mungkin areanya terbuka, banyak ini terbuka. Mungkin kalau di Jakarta nggak kebayang gitu kalau gempa itu terjadi di Jakarta, mungkin korbannya bisa lebih banyak. Nah, Umi akan bahas ya di surat Az-Zalzalah ini. Nah, di sini kondisi bumi dan manusia ketika hari kiamat. Nah, di sini dari Ibnu Abbas menafsirkan di ayat pertama yang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, di sini apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, yakni bumi bergerak dari bawah kemudian mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, itu kalau goncangan yang terjadi di masa sekarang itu sebelum hari kiamat itu masih belum sedahsyat yang terjadi nanti di hari kiamat. Di hari kiamat itu masya Allah dahsyatnya luar biasa. Bahkan di hari kiamat itu tidak ada lagi tempat buat kita berlindung.
udah saking apa sih ya, saking besarnya gitu. Udah gak ada kita buat berlindung ya, masya Allah gitu. Jadi betapa dahsyatnya bencana pada hari kiamat, tsunami ya, nggak hanya itu. Jadi bayangin aja kalau gempa yang kekuatannya ini kan retakan blok ke bawah, atau apalagi kalau dia di dasar laut, itu kan pasti akan kita bayangkan terjadi gelombang tsunami yang sangat dahsyat, lebih dahsyat dari Aceh. Kalau Aceh itu kemarin berapa meter lebih tinggi di atas pohon kelapa kan, gelombang tsunami yang masuk ke daratan kan. Kalian tahu nggak pohon kelapa sih? Kalau kita bayangin pohon kelapa yang pendek yang berunung, tapi pohon kelapa yang banyak buahnya. Bayangkan tingginya setinggi itu gitu ya. Makanya ya kayak banjir di bawah gitu ya, mungkin lebih dahsyat bahkan. Umi kemarin yang banjir yang terakhir itu kan yang Lubet Jebol. Lubet Jebol tahu kan? Yang kebanjiran kita 2 kali kan, yang di bawah, siapa yang di bawah nih? Kebanjiran ya, sama kebanjiran. Itu Masya Allah, dari arah 49, air dari arah 49 sampai ke Empang Mang Cucung, sampai ke ini Umi, itu dahsyat banget. Derasnya luar biasa. Itu anak kecil, kita aja yang orang dewasa. Suami Umi itu kan waktu itu mau evakuasi kakak, itu sampai kedorong. Itu orang dewasa ya, bukan anak kecil, sampai dorong sampai kenceng banget, sampai akhirnya saya bilang, kenapa pakai sendal pada aja, itu kacamata dia hanyut gitu ya kan, suami pakai kacamata. Ya Allah, Bi, ngapain sih, udah tahu airnya deras. Itu baru istilahnya bukan air tsunami loh, air banjir karena ini jebol. Masya Allah, kita ngebayangin kiamat itu lebih dahsyat dari itu. Itu baru banjir kayak gitu udah serem banget ya kita ngeliatnya gitu. Ya Allah, genangan air, nggak hanya mungkin kalau airnya tenang, datangnya tenang, mungkin kita kayak ini, masya Allah, benar-benar deras gitu. Jadi dia menerjang apa aja. Oh, anak kecil sampai perahu karet juga agak susah kan. Kalau udah kayak gitu, maksudnya kalau di sungai ya enak ya, kalau di kampung itu kan nyampur kena itu aduh gitu ya. Kalau di kita main di alam jalan enak ya, udah medannya tuh terbuka. Kalau gitu kan susah gitu. Masya Allah ya. Nah itu kita bayangkan ini yang skalanya masih ya seujung kuku lah gitu. Bukan hari kiamat aja kita bikin kita ngeri, apalagi kita bayangkan di hari kiamat. Nah kemudian di ayat yang di ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah di sini, dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya ini bumi melontarkan pada hari kiamat itu saking dahsyatnya itu sampai bumi itu mengeluarkan isinya itu apa? Di dalamnya ada mayat manusia, ya enggak? Dari zaman kan, bayangin dari zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir manusia terakhir sebelum hari kiamat itu kan dari ribuan tahun lalu banyak kan? Nah itu dimuntahin, ibaratnya kayak bumi itu kayak orang muntah. Kalau manusia muntah, ngerasain nggak, kalau pernah nggak kalian muntah? Ya. Nah, Umi tuh ngerasain waktu hamil anak pertama, masya Allah. Minum air putih aja dimuntahin, sampai saking nggak ada yang bisa dimuntahin di perut. Akhirnya terakhir yang dimuntahin apa? Cacing perut. Sebesar itu keluar juga itu. Astagfirullah. Apa itu? Cacing. Astagfirullah. Itu sampai yang kuning-kuning itu, yang hijau-hijau, yang daleman-daleman perut itu saking nggak ada isinya gitu. Jadi benar-benar ya Allah, mualnya luar biasa itu. Aduh, masya Allah, mudah-mudahan jangan kayak gitu. Enak ya, mudah-mudahan ya Allah. Jadi minum air aja dimuntahin gitu, sampai kurus gitu ya. Tapi subhanallah ya, dengan izin Allah itu si bayi bisa hidup. Padahal kita pakai logika, makan apa itu? Kalau kita minum susu muntah, makan nasi muntah apa sih gitu, yang enggak itu sampai cacing perut tuh dimuntahin. Nah ini kita bayangkan bumi itu seperti itu, ngeluarin. Kita kayak habis makan mabok, kita makan makan nasi goreng gitu kan, makan roti keluar semua kan, minum susu, aduh gitu ya, sampai kelihatan bentuknya bekas
apa gigitan kita seperti itu ya. Bumi itu mengeluarkan beban berat yang ada di dalam bumi itu dikeluarin semua, termasuk mayat-mayat manusia yang mengeluarkan semua mayat yang ada di dalamnya ya. Di sini beberapa kalangan ulama salaf mengatakan demikian. Ayat tersebut serupa dengan firman Allah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'azim, yang artinya wahai manusia bertakwalah kepada Rabbmu, sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Dan seperti firman-Nya, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, ya, di surat Al-Hajj ayat 1. Dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang di dalamnya dan menjadi kosong, yaitu ya kayak tadi yang menceritakan kita udah saking nggak ada yang jadi betul dikeluarin semuanya. Mayat-mayat yang ada dari zaman Nabi Adam, ya, Nabi Adam, Idris, Hud, sampai dengan umatnya Nabi Muhammad yang paling terakhir sebelum hari kiamat, itu dimuntahin semua, dikeluarin semua, ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada hadis dari Rasulullah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taqiul ardu aflada kabidha amsalal ustuwani minaz zahabi wal fiddati fayaji'ul qatilu fayaqulu fi hadza qataltu wa yaji'ul qati'u fayaqulu fi hadza qata'tu rahimi wa yahiyu sariku fayaqul fi hadza quti'at yadi thumma yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an, yang artinya bumi itu menyemburkan segala isi perutnya, semisal tiang-tiang yang terbuat dari emas dan perak, ya. Jadi maka datanglah seorang pembunuh. Nah, ini perumpamaan Nabi memberi perumpamaan bumi menyemburkan segala isi perutnya, semisal tiang-tiang yang terbuat dari emas dan perak. Maka datanglah seorang pembunuh, ia berkata, dalam hal ini emas dan perak aku membunuh. Dan datanglah seorang pemutus silaturahim, ia berkata, dalam hal ini emas dan perak aku memutus ikatan rahimku. Dan datanglah seorang pencuri, ia berkata, dalam hal ini emas dan perak tanganku dipotong. Kemudian mereka membiarkan emas perak itu tidak mengambil sedikit pun darinya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ketika terjadi pada hari kiamat itu sedemikian dahsyatnya, orang udah nggak saling mempedulikan lagi, yang ketika itu yang memang masih hidup itu yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri, udah nggak peduli lagi gitu dengan apapun, ya nggak. Orang nggak mikirin ntar saya gimana nih, oh ya kebun saya gimana nih, ya ntar saya kan lagi jadi artis terkenal gimana kelanjutannya, nggak, udah nggak dipikir nggak terpikirkan lagi pada hari itu. Yang ada hanya kecemasan, yang hanya ada ketakutan, ya enggak? Masing-masing orang tuh cemas, takut gitu. Enggak mikirin apapun, bahkan enggak mikirin pacar saya gimana ya, hilang di mana ya. Enggak kepikiran gitu. Mereka pasti sibuk dengan dirinya sendiri, ya. Nah, kemudian di sini selanjutnya firman Allah, wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Manusia tidak percaya ketika bumi berguncang, ya, karena sebelumnya bumi ini tenang, diam dan kokoh, sementara dia tinggal di permukaannya, ya. Sama kayak kita kan, kalau terjadi sesuatu, terjadi bencana, kita kayak cengok gitu ya, bingung, kok lupa gitu ya. Kita kayak nggak percaya, ini mimpi, ini bener nggak? Itu juga kita misalkan ada saudara meninggal gitu, atau ada kecelakaan gitu kan, kita kan kaget gitu, kayak nggak percaya, ya Allah gitu, kok bisa terjadi, ya seperti itu. Nah, jadi namun tiba-tiba saja keadaan berbalik, bumi berguncang dengan hebat dan dahsyat. Jadi awalnya mungkin getarannya nggak seberapa besar, lama-lama semakin hebat, ya. Sungguh telah tiba waktunya apa yang dijanjikan oleh Allah pada bumi berupa goncangan hebat yang tidak bisa dihindari lagi. Kemudian bumi melontarkan seluruh mayat dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian, yang tadi dikatakan dari zamannya Nabi Adam sampai umat terakhir
umatnya Rasulullah menjelang hari kiamat. Kan kalau pada hari kiamat itu yang tersisa hanyalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang bermaksiat, ya kan? Udah nggak ada lagi orang-orang beriman ya pada hari kiamat. Kalau kita baca beberapa hadis, beberapa hadis yang diriwayatkan gitu, orang-orang beriman itu dimatikan oleh Allah sebelum hari kiamat dengan hembusan angin ya, kalau nggak salah ya, ada itu hadisnya ya, seperti itu. Nah itu jadi yang tersisa hanyalah udah tinggal orang-orang yang bermaksiat aja, bahkan mereka tuh nggak malu bermaksiat di jalan, ya berzina. Zaman sekarang juga ternyata nggak malu juga ya, disebarin di media sosial lagi, udah dia berzina disebarin juga ya, dengan sengaja gitu. Ya Allah ya Rabbi, itu udah ciri-ciri hari kiamat ya, hati-hati. Kalau udah kemaksiatan, mereka nggak malu lagi bermaksiat, itu udah ciri-ciri hari kiamat ya. Nah kemudian bumi dan bumi diganti dengan bumi yang lain, begitu juga dengan langit. Mereka bermunculan dari dalam perut bumi untuk menghadap Allah yang Maha Perkasa. Jadi artinya ketika semua diratakan dulu dengan gempa pertama kan diratakan. Di gempa berikutnya yang ada di dalam perut bumi dikeluarkan. Ya, kalau di ayat yang selanjutnya di surat Az-Zalzalah, yauma idzil tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, yakni bumi memberitahukan tentang apa yang telah diperbuat oleh manusia di permukaannya. Imam Ahmad At-Tirmizi dan Abu Abdirrahman An-Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Beliau bersabda, "Atadruna ma akhbaruha?" Tahukah kalian apa beritanya? Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, fa inna akhbaruha an tashhada ala kulli abadin wa amatin biha wa amila ala zahriha an taqula amila kaza wa kaza yauma kaza wa kaza fahadihi akhbaruha. Yang artinya sesungguhnya beritanya itu adalah bumi bersaksi tentang apa yang telah diperbuat oleh manusia di muka bumi ini ya. Jadi dengan mengatakan bahwa orang ini telah berbuat begini dan begini, dan pada hari begini dan begitu, dan begitulah berita yang disampaikan oleh bumi. Ya, bisa jadi ya kayak gempa di Cianjur itu karena bumi itu udah enek gitu ya, udah kesel ya. Bahkan mungkin pernah dengar nggak ya Umi cerita tentang kisah Rasulullah hijrah ke Taif. Nah itu sampai malaikat penjaga gunung itu sampai kesel gitu ya sama penduduk Taif ya. Sampai menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, izinkanlah aku minta sama Allah gitu supaya aku diberi izin, akan saya timpakan gitu ya gunung yang saya jaga ini ke perkampungan orang Taif. Kata Rasulullah, jangan, saya nggak pengen begitu. Saya hanya ingin agar anak cucu mereka berislam, kembali kepada Islam. Padahal beliau itu udah berdarah-darah ya, bahkan udah ditimpukin di ini dia sepanjang perjalanan pulang dari Taif itu diarak gitu, tapi beliau tidak ada dendam. Nah jadi udah enak gitu ya penjaga gunung, malaikat yang jaga gunung aja bisa jadi kayak yang di Legetan itu udah perintah Allah udah kesel ya, bumi juga udah enak gitu, malaikat juga udah ini ya udah gitu, lemparin aja gitu ya. Pada malam itu hujan deras, istilahnya udah kasih peringatan kan, hujan deras, terus petir yang segitu dahsyatnya menyambar-nyambar, mereka malah asik bermaksiat gitu, nggak ada takutnya mereka disambar petir gitu, nggak ada ya karena memang udah terbiasa dengan kemaksiatan, udah remeh aja gitu ya kayak gitu, nggak apa-apa gitu, kemana-mana juga nggak apa-apa kok, udah seneng aja gitu. Dan itu bener ya, Allah marah seperti itu. Nah itu ya hadis dari yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi
ya, dan Imam Ahmad ya. Nah, kemudian selanjutnya firman Allah, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Al-Bukhari berkata kalimat auhalaha dan auha ilaiha dan wahyun laha wahyun ilaiha itu satu makna. Demikian juga Ibnu Abbas berkata kalimat auhalaha dan auha ilaiha, yang jelas kalimat tersebut mengandung makna memberikan izin kepadanya. Syabib bin Bishr berkata dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang ayat ini, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, dia berkata, yakni Allah berfirman kepada bumi, katakanlah, maka bumi pun berkata menyampaikan beritanya. Menafsirkan auhalaha, Mujahid berkata yakni Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada bumi. Al-Qurtubi berkata yakni Allah memerintahkan bumi agar terbelah ya. Jadi semua apa yang terjadi di atas permukaan bumi itu adalah kehendak Allah ya. Kayak gempa dan sebagainya, gunung meletus, itu semua adalah kehendak Allah. Allah berkehendak, lalu pembantu-pembantunya Allah, yaitu para malaikat itu nanti yang akan mengeksekusi ya, kayak tadi kan. Seperti itulah yang terjadi. Nah, selanjutnya firman Allah, yauma idzi yasdurun nasu ashtata, ya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok ya, yakni manusia kembali dari tempat hisab masing-masing serta berkelompok-kelompok dan bermacam-macam. Ada yang sengsara karena orang ini diperintahkan menuju neraka, ada pula yang berbahagia karena diperintahkan menuju surga. As-Sudi berkata lafaz ashtata artinya secara bergolong-golongan. Selanjutnya firman Allah, liyurau a'malahum ya, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua amal perbuatannya, yakni agar mereka dibalas sesuai dengan amal mereka masing-masing pada waktu di dunia. Amal baik dibalas baik, amal buruk dibalas buruk. Kemudian firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar jarah pun, maka juga dia akan melihat balasannya pula. Dan ternyata amal perbuatan ini yang kita lakukan di dunia itu biasanya menjelang akhir kehidupan seseorang, pas saat menjelang sakratul maut itu biasa diperlihatkan. Dia pernah ceritakan ya bagaimana seorang sahabat yang beliau itu nggak pernah absen dalam sholat berjamaah. Nah, kemudian ketika meninggal Rasulullah ceritanya takziah ya. Nah, istrinya dengar sebelum meninggal, kata suami saya kok ngomong gini, kenapa nggak yang baru gitu, kenapa nggak jauh gitu, dia bilang kenapa nggak lama ya masalahnya. Itu ada tiga kalimat gitu ya. Nah, ternyata kata Rasulullah sesungguhnya sahabat ini menyaksikan amal perbuatannya, dia rumahnya dia dengan masjid itu jauh ya, tapi karena dia nggak pernah ngeluh gitu, bahkan dia dengan senang hati selalu lebih awal, selalu duduk paling depan di barisan depan gitu ya. Namanya kalau di masjid kan gitu, yang datang duluan paling depan kan. Nah, selalu paling depan. Nah, jadi dia melihat amalnya dia itu dari berjalan menuju masjid itu udah Masya Allah, sampai akhirnya dibilang kenapa enggak jauh sekalian, rumahnya lebih jauh lagi gitu, pasti baru segitu aja amalannya itu Masya Allah gitu. Kemudian kenapa enggak yang baru, dia bilang karena ketika dia dalam perjalanan menuju masjid pernah suatu saat di suatu hari dia dalam perjalanan menuju masjid. Kalau orang Arab itu kan kalau mau ke masjid biasa mereka pakainya rangkepan ya Bu, kok ibu biasa rangkepan, mereka biasanya pakai baju rangkepan. Rangkepan luar itu biasanya
supaya mereka kalau kena debu kotoran yang kalau mau sholat yang bagian luarnya biasa dilepas, tinggal bagian dalamnya yang bersih. Nah ketika itu dia ketemu pengemis yang ketika itu kebetulan musim dingin ya. Kalau di Arab Saudi itu kan kalau lagi musim dingin ya, kalau daerah-daerah sana tuh musim dingin itu benar-benar dingin ya, dingin banget ya. Jadi bahkan suhunya itu bisa mendekati minus ya. Kalau apa yang umroh mungkin cerita tuh yang mau musim dingin tuh masya Allah dingin, benar dingin ya. Jadi pada saat itu si sahabat tersebut dia bertemu seorang pengemis yang bajunya tuh sangat minim dan dia menggigil kedingin, Tuhan kasihan saya, baju saya cuma ada segini-segininya, dia juga lapar gitu. Nah kan dia perjalanan menuju masjid, terus dia ingat dia punya baju dua, ya udah dia lepas tuh yang luarannya dia kasih. Nah dia perlihatkan sama Allah amalnya itu, makanya dia bilang kenapa saya gak kasih yang dalamnya yang masih baru gitu ya, karena dia buru-buru kan di masjid, kenapa nggak saya kasih yang baru, kenapa nggak yang baru, dia bilang gitu. Nah itu jadi di sini hubungannya dengan ayat Az-Zalzalah di ayat terakhir ini, bahwa amal sekecil apapun yang kita perbuat itu tidak ada sia-sianya di mata Allah, semuanya mendapat balasan tersendiri, itu kebaikan ya. Zarah itu kan kalau diterjemahkan itu apa ya, butiran debu ya. Debu itu kan apa sih kalau di bahasa bahasa fisika kimianya apa disebutnya, atom ya. Atom itu kan partikel yang paling kecil kan ya. Walaupun sekecil atom ya, zarah itu sekecil atom ya, butiran debu itu masya Allah tetap Allah beri balasannya, itu mau kebaikan atau keburukan ya. Jadi kita jangan pernah menganggap remeh dosa-dosa yang kecil. Ingat kemarin hal-hal yang menyebabkan lemah iman karena menganggap remeh dosa-dosa kecil, cuma begitu doang. Ya kalau sering kita lakukan, jadinya semakin besar dan gunung kan. Begitu juga kita jangan pernah ini dengan amalan-amalan kebaikan yang nilainya kelihatan kecil ya. Ada di tengah jalan ada kulit pisang itu diambil, ada duri, itu kelihatannya remeh-temeh, tapi itu masya Allah ya. Kalau kita sering senyum gitu, misalkan ketemu orang teman, bikin mereka nyaman hatinya kan, orang dengan senyum. Kita ketemu teman coba cemberut, kita lagi bete, dicemberutin, bete nggak? Wah tambah ya. Jadi dengan orang yang senyum sumringah aja hati kita kan nyaman kan, seperti itu ya. Nah itu masya Allah, kenapa senyum itu kata Rasulullah adalah sedekah yang paling mudah ya enggak? Kita nggak punya duit buat sedekah, orang bangun di sini itu sedang berbuat baik aja dengan senyum kita gitu ya. Nah itu jadi yang pahala kelihatannya sepele gitu ya pahala, tapi kalau kita lakukan masya Allah itu menjadi kebaikan yang nanti suatu saat akan kita buka itu di hari kiamat ya. Pada saat di hari hisab kita semua dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, itu nanti akan dibuka tabungan amal kita ya, seperti itu. Nah di sini dari Abu Hurairah, Umi bacakan terjemahannya aja ya, panjang hadisnya biar nggak kemalaman. Kuda itu untuk 3 orang. Bagi seseorang kuda itu menjadi sumber pahala. Bagi seorang lagi kuda itu menjadi penutup, dan bagi orang ketiga kuda itu menjadi penyebar dosa. Adapun seseorang mendapat pahala dari kudanya adalah seseorang yang mengikat kudanya di jalan Allah, dia mengembalakannya di padang rumput atau di perkebunan dalam waktu yang lama. Apa yang terjadi pada kuda itu selama ia berada di padang rumput atau di perkebunan tersebut, maka hal itu menjadi kebaikan-kebaikan bagi pemiliknya. Maksudnya si pemiliknya itu sudah membuat binatang ternaknya itu seneng ya enggak? Kan dia fitrahnya seneng kan, dikasih makan, dibiarin gitu ya. Kayak kita punya misalkan burung, kok dilepas seneng gak tuh burung? Seneng, daripada dia ditaruh di sangkar, karena kita nggak ngerti aja bahasanya dia. Kalau ngerti bahasanya dia kayak Nabi Sulaiman, mungkin dia kenapa sih saya nggak dilepas gitu ya, sekarang pengen keluar, pengen terbang gitu ya. Nah itu yang pertama ya. Nah apa yang terjadi pada kuda itu selama dia di padang rumput dan perkebunan, maka menjadi kebaikan bagi
pemiliknya, masya Allah gitu, padahal nggak ngapa-ngapain gitu ya, pemiliknya cuma ngelepas, dia dibiarin gitu. Sampai kan dia suka ditunggangin, tapi ketika si pemiliknya nggak menunggangi dia dibiarin bersenang-senang, si kuda itu udah mendatangkan kebaikan loh, masya Allah gitu ya. Nah kemudian jika masa pengembaliannya terputus lalu kuda itu berjalan 1 atau 2 langkah, maka jejak dan kotorannya menjadi sumber pahala. Jika masa pengembalaannya terputus lalu kuda itu berjalan 1 atau 2 langkah, maka jejak dan kotorannya menjadi sumber pahala bagi pemiliknya. Seandainya kuda itu melintasi sebuah sungai dan dia minum di sana padahal pemiliknya tidak berniat memberinya minum, maka itu menjadi sumber pahala baginya. Maka kudanya bagi orang ini menjadi sumber pahala. Ada juga orang memelihara kuda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjaga kehormatannya, tetapi tidak melupakan hak Allah pada leher dan punggungnya. Maka kuda ini menjadi penutup bagi pemiliknya. Sedangkan orang yang memelihara kuda karena sombong dia dan membanggakan diri terhadap orang lain, maka kuda itu menjadi sumber dosa baginya. Paham nggak? Jadi kalau yang pertama dia memelihara, dia menginikan hak-hak binatang peliharaannya. Terus ada juga yang kembali ke niat ya. Yang satu lagi saya punya kuda saya gagah ini gitu ya. Ketika dimanapun diperlihatkan ya itu kan kuda saya gitu ya. Nah itu akan menjadi sumber dosa baginya. Kalau yang tadi ya dia nggak punya keinginan apapun terhadap kudanya, hanya dia ingin melihara, ingin dia pakai sesuai dengan kebutuhannya, ya itu dia mendapat pahala. Nah itu ya sebuah pemisalan ya. Nah lalu Rasulullah ditanya tentang keledai, maka beliau bersabda, Allah tidak menurunkan apapun tentang hal tersebut kecuali ayat tersendiri tapi luas cakupannya itu. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah kemudian dari Al-Bukhari ya, dari Adi secara marfu ya, di sini Rasulullah bersabda, ittaqun naro walau bisikir tamratin walau bikalimatin thayyibah. Yang artinya jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan mensodakohkan separuh kurma. Tahu nggak kurma? Kurma 1 biji, sepotong doang gitu. Kita cuma mau makan 1. Wah ada orang ini tapi kita lapar gitu. Pada masa Rasulullah kan berharga banget ya kurma. Cuma separuhnya doang gitu kan, separuhnya lagi buat kita makan, separuhnya lagi ada pengemis yang kelaparan gitu. Nah walaupun dengan separuh kurma, walaupun dengan ucapan yang baik, masya Allah. Jadi kita ya tadi yang dikatakan, jangan pernah meremehkan amal-amal kebaikan yang menurut kita kecil, dan juga jangan pernah meremehkan dosa-dosa yang kecil. Apa-apa cuma begitu doang gitu ya. Nah, nggak boleh ya meremehkan. Jadi ketika ada kebaikan yang nilainya kecil, ngapain sih, cuman kita meyakini pahalanya sedikit, kita nggak mau melakukan. Jangan seperti itu. Kayak bantu orang tua, nyenengin mamahnya, nyenengin ibunya di rumah aja tuh udah masya Allah ya. Lihat mamanya lagi kecapean udah pagi-pagi kayaknya udah sibuk nyuci, udah ngapain-ngapain, minimal kita bantu gitu ya, memudahkan pekerjaan mama kita gitu ya. Capek ya dipijitin, kita nggak sempet misalkan ya baru pulang malam, atau kita hibur dengan ini, mama ini pegel ya dipijitin, atau kita dengan bicara yang baik-baik ya. Nah itu orang tua udah senang. Atau kita habis makan minimal dirapihin gitu. Hal-hal yang kecil kita lakukan itu tuh orang tua tuh udah senang banget gitu ya, masya Allah. Nah itu kita jangan pernah nganggap sepele, emang dapat pahala kayak gitu, ya dapet lah gitu ya. Orang tua bikin orang tua seneng ya, kita membantu dari hal-hal yang kecil ya. Nggak harus kita kasih uang ya, jualan kasih, nggak. Orang tua tuh nggak seperti itu ya. Kita jadi anak yang soleh aja nggak membuat orang tua pusing ya kan. Ada orang tua yang pusingin, udah anaknya nakal, suka dugem di luar rumah ngerokok, orang tua udah nangis gitu ya. Mungkin kalau boleh ada orang tua bilang nyesel gua ngelahirin, jangan sampai ngomong kayak gitu ya. Orang tua nauzubillah min dzalik ya. Bagi orang tua itu nggak harus anaknya
apa cantik, nggak harus berprestasi, yang penting dia anak yang soleh aja udah seneng banget gitu ya. Orang tua tuh nggak usah bikin pusing, bikin masalah macem-macem, itu udah orang tua tuh udah bersyukur banget gitu. Karena Umi sendiri ngerasain jadi orang tua gitu. Nah, hal yang kecil aja dibantu anak aja udah seneng gitu. Apalagi kita bisa menyenangkan hal yang lebih ya kepada orang tua, itu masya Allah. Itu amal soleh kita loh. Ya, apalagi kalau orang tua itu ridho tuh, masya Allah, udah dapet pahalanya, dapat keberkahannya, dapat kebaikan yang lainnya juga itu sama Allah, dikasih itu berlipat-lipat ya kalau kita berbuat baik ya kepada orang tua. Nah, kemudian dan Rasulullah membuat perumpamaan bagi dosa-dosa ini dengan suatu kaum yang singgah di sebuah tanah yang sepi. Lalu tiba saatnya bagi mereka untuk membuat makanan. Seorang laki-laki dari mereka beranjak pergi dan kembali dengan membawa ranting pohon. Seorang lagi melakukan hal yang sama sampai mereka mengumpulkan setumpuk kayu bakar. Mereka pun menyalakan api dan memasak apa yang mereka lemparkan ke dalam api tersebut. Demikian tafsir surat Al-Jajalah, hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Insyaallah. Jadi itu ya tadi ibarat perbuatan apa sih, kita jangan menganggap meremehkan dosa-dosa kecil atau pahala-pahala yang kecil nilainya gitu. Karena itu nanti ya tadi ya perumpamaan Rasulullah itu, orang ngambil kayu bakar kan banyak kayak buat bikin apa itu akhirnya nanti akan menjadi hidangannya dia, menjadi yang akan dihidangkan di kemudian hari. Jadi kita jangan menyepelekan dosa-dosa juga yang kecil-kecil apa gitu. Ya, jadi kayak kita main game loh. Kalau kita main game, kalau anak-anak itu kan kalau main game ada poin-poinnya ya, ada dapat poinnya berapa. Itu kan kalau pengen ngumpulin banyak itu kan semua diambilin, nggak hanya berliannya atau goldnya aja ya. Terus semuanya nggak hanya diamondnya aja diambil, kan semuanya diambil biar poinnya dapat banyak dan bisa lompat ke level berikutnya. Sama kita pun ya, kita jangan pilih-pilih pahala. Malas puasa ituan gitu gitu ya. Nah, sama gitu kita lagi malas sholat duha ya. Kita ini mungkin semua itu kita kalau bisa seperti orang rakus ya. Kalau kita beribadah itu seperti orang rakus, menuntut ilmu itu kita juga harus rakus. Nah, kita jangan pernah rakus terhadap sesuatu hal yang sifatnya materi, karena kalau materi itu ini kan ya, nggak akan ada habisnya ya. Tapi kita rakus dalam menuntut ilmu, pengen belajar ini belajar itu, belajar agama gitu ya. Kemudian beribadah juga, saya udah puasa duha saum Senin Kamis itu kita nggak cukup gitu. Coba ayamul bid gitu, puasa nggak hanya rawatib aja, coba kayak belum pernah tahajud, pengen nyobain tahajud walaupun 2 rakaat ya, walaupun sepekan sekali gitu, malam minggu doang gitu ya, karena malam minggu biasanya santai gitu ya. Nah baru kemudian sepekan 2 kali gitu. Jadi bertahap.